Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan, biji mata Allah. Jumpa kembali bersama saya dalam renungan audio pada pagi hari ini. Saya berdoa dan terus berharap kita semua tetap kuat di dalam pengharapan iman kita, yaitu di dalam Kristus Yesus, yang menjadi sumber kekuatan untuk kita terus melangkah maju dan tidak digentarkan, untuk cakap dan sanggup menghadapi situasi yang sedang terjadi saat-saat ini. Tema renungan audio pada pagi hari ini adalah Tuhan sumber kelegaan dan ketenangan. Ayatnya terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Undangan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua yang letih lesu, berbeban berat, oleh karena problematika atau pergumulan hidup yang datang silih berganti, bahkan seakan tidak kunjung usai. Belum tuntas satu masalah, sudah datang lagi masalah yang lain. Pergumulan hidup itu seolah-olah terlihat seperti singa yang siap menerkam kita hidup-hidup. Tetapi firman Tuhan mengundang dan mengajak kita pada pagi hari ini untuk kita datang kepadanya. Ya, marilah kita datang kepada Tuhan yang berseru-seru mengundang kita sekalian untuk menghampirinya. Lalu mengapa kita harus datang meresponi undangan Tuhan? Ada apa dan mengapa? Ada 3 alasan mengapa kita harus datang meresponi undangannya. Yang pertama, karena di dalam Tuhan ada kelegaan. Kata kelegaan di sini dipakai kata anapao, yang artinya selain memberi kelegaan, Tuhan juga akan memberikan kita penghiburan. Tuhan akan memberikan kita kesegaran atau menyegarkan. Dan arti yang lain adalah beristirahat. Matius 11 ayatnya yang ke-28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu." Saya percaya bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah yang menjadi satu-satunya tempat perhentian kita, tempat perteduhan kita untuk jiwa kita kembali dipulihkan, kembali disegarkan dan dihibur saat kita dari setiap masalah kehidupan yang ada. Bahkan Tuhan juga berikan kita waktu untuk beristirahat sehingga kita akan kembali pulih dan mendapat semangat serta kekuatan yang baru untuk jadi pemenang dari satu masalah, persoalan hidup kepada masalah dan persoalan hidup lainnya. Sakit, penyakit, atau kelemahan tubuh bisa datang menghampiri siapapun. Namun ingat, kita punya Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar dari sakit penyakit yang sedang kita alami saat ini. Tuhan tidak pernah tutup mata atau meninggalkan kita. Dia berjanji akan memberikan kita kelegaan untuk kita bangkit dan kuat. Bahkan Dia rindu kita menjadi pemenang sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang kita alami. Mengapa kita harus meresponi undangan Tuhan? Alasan kedua, karena Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayatnya yang ke-29 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. "Ikutlah perintahku dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar." Tuhan memanggil kita dan mengajari kita dengan lemah lembut, seperti seorang guru yang sedang membimbing muridnya, bahkan lebih lagi, seperti seorang bapa yang sedang mengajari anaknya berjalan. Jatuh diangkat lagi, "Mari nak." Jatuh dituntun lagi, "Sini nak." Jatuh bangun lagi, "Semangat nak."
begitulah seterusnya. Kelembutan yang rendah hati terwujud dari kesabaran yang begitu setia mengasihi kita semua sebagai anak-anaknya. Mengapa kita harus datang meresponi undangannya? Alasan ketiga, karena hanya di dalam Tuhan saja ada ketenangan. Ketenangan di sini dipakai kata anapausis atau anapausin yang artinya perhentian atau ketenangan. Ketenangan yang seperti apa? Ketenangan yang dibutuhkan oleh jiwa kita, oleh batin kita. Jadi yang pertama, bila kita sudah datang meresponi undangan Tuhan untuk kita memikul kuknya dan belajar kepadanya, maka Tuhan tidak hanya akan memberikan kita kelegaan semata, namun lebih dari itu, jiwa kita pun akan mendapat ketenangan, kepuasan batin yang dunia tidak dapat berikan. Seperti pemazmur berkata dalam Mazmur 23 ayatnya kedua dan 3, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin.